Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi banyak nikmat. Salah satu di antara nikmatnya adalah kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali di eh, kajian fikih ibadah pada hari ini. Saudara-saudara yang berbahagia, pada hari ini kajian fikih ibadah kita lanjutkan, yaitu materi tentang fikih zakat. Landasan untuk kita berbicara tentang fikih zakat disebut oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-110, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Faqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tajiduhu indallah, tentu kamu akan mendapat pahala atau balasan di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basyir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Nah, ini adalah ayat yang menjadi landasan bagi kita untuk berbicara tentang zakat, dan masih banyak ayat-ayat lain yang juga memerintahkan kepada kita untuk menunaikan atau membayar zakat yang bersandingan dengan perintah untuk mendirikan ibadah sholat. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 dan 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna dzaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah wabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kemudian di ayat yang ke-35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas, perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, ayat ini ya mengingatkan kepada kita agar kita semua tidak tamak terhadap harta, agar kita tidak terlalu mencintai harta sampai-sampai kemudian harta itu kita simpan di tempat yang rahasia. Kalau sekarang mungkin ya disimpan di bank, hingga kemudian harta itu tidak tersentuh. Harta itu hanya disimpan saja, tidak pernah dinikmati. Padahal kalau meninggal ya juga tidak dibawa kemana-mana. Maka Allah mengingatkan, harta yang disimpan dan kemudian tidak dikeluarkan haknya untuk jalan Allah, tidak dikeluarkan infaknya, tidak dikeluarkan zakatnya, maka besok harta itu akan menjadi bahan ya, penyiksa di akhirat, di neraka. Karena itu sekali lagi berhati-hatilah di dalam menyimpan harta. Harta itu akan menjadi milik kita kalau harta itu justru kita sedekahkan, kalau kita
infakkan. Ketika disimpan saja maka ya harta itu sudah bukan milik kita, mau disimpan ya nggak digunakan untuk apa. Nah inilah peringatan Allah kepada kita semua terkait tentang harta yang kita miliki. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-254 Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya anfiku, infakkanlah, belanjakanlah di jalan Allah mimma razaqnakum, sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Jadi sebenarnya yang diperintahkan untuk diinfakkan di sini itu hanyalah sebagian dari rezeki, bukan semuanya. Ya, Allah mengingatkan, ya, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami Allah berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fi, sebelum datang satu hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli. Jadi harta tidak lagi berguna, emas, perak, uang tidak ada lagi gunanya karena sudah tidak ada lagi jual beli. Wala hulatun, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab. Jadi sudah tidak ada lagi bantuan, pertolongan. Wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat, pertolongan. Kapan hari itu? Itulah hari kiamat. Hari ketika manusia sudah tidak berada di bumi ini lagi, sehingga harta dan segala sesuatu yang dimiliki tidak ada manfaatnya. Wal kafiruna humud dzalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim, yang suka menganiaya dirinya sendiri dengan hartanya itu. Ini peringatan Allah juga agar kita jangan sampai terlambat di dalam memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berinfak, bersedekah dan berzakat. Jangan sampai menyesal karena waktunya sudah habis sehingga kemudian tinggal penyesalan. Coba ini satu ayat yang cukup menarik. Penyesalan yang dilakukan oleh orang yang terlambat di dalam bersedekah, berzakat, berinfak. Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Robbi laula akhartani, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku ini? Bila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Jadi orang ini minta ditangguhkan kematiannya, minta diundur. Barang sebentar saja, minta ditunda kematiannya. Untuk apa dia minta ditunda? Katanya, fa'asoddaqo, saya akan bersedekah. Kenapa? Karena kemarin-kemarin tidak sempat bersedekah. Kemarin-kemarin menunda-nunda sedekah, bahkan kemarin-kemarin hartanya hanya ditumpuk, disimpan, tidak disedekahkan, tidak dizakati, tidak diinfak. Baru setelah kematian itu mau datang, dia menyadari sehingga dia minta kepada Allah waktunya untuk ditunda. Karena ia ingin fa'asoddaqo, dia ingin bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan dia ingin menjadi orang yang soleh. Nah inilah penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi karena ajal atau kematian sudah diambang pintu atau bahkan sudah meninggal dunia. Inilah saudara yang harus jadi perhatian kita terkait dengan persoalan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana konsep kepemilikan harta dalam Islam. Di dalam ajaran Islam, harta, kekayaan, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini pada hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Toha ayat yang ke-6, Allah berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahtatsaro.
kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit. Lahu ma fis samawat wa ma fil ard, dan juga semua yang ada di bumi. Nah, termasuk harta yang kita miliki, bahkan termasuk diri kita. Bahkan wa ma bainahuma, dan semua yang ada di antara keduanya, antara langit dan wa ma taktasaro, dan semua yang ada di bawah tanah. Jadi apa saja yang ada di dunia ini, saudara, sekali lagi termasuk kita, itu adalah miliknya Allah. Kita itu bukan miliknya siapa-siapa, tapi miliknya Allah. Orang tua kita itu hanya dititipi saja, agar kita itu dididik, agar kita itu diarahkan, agar kita itu dididik menjadi anak yang baik, anak yang soleh, orang yang berbakti, orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Sehingga jika saatnya nanti tiba, kita akan diambil oleh Allah, dan orang tua kita pun tidak bisa untuk mempertahankannya, karena bukan miliknya, tapi miliknya Allah. Allah lah yang memiliki kita, sehingga kita diambil pun tidak ada yang bisa untuk mencegah. Manusia hanyalah diberi hak untuk mengelola dan merekayasa bahan mentah yang telah disiapkan oleh Allah untuk dimanfaatkan. Bahan mentahnya itu adalah ya bumi ini. Makanya bumi ini diciptakan untuk kebutuhan kita manusia, bukan kebutuhan yang lain. Di bumi alam semesta ini diciptakan oleh Allah adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Nah, sehingga manusia ini kemudian diberi akal pikiran, diberi panca indera agar dapat mengelola, merekayasa, mengembangkan semua yang ada di bumi ini. Agar apa? Agar bermanfaat. Jadi kita itu hanya diberi hak untuk mengelola dan mempergunakan, merekayasa, bukan untuk memilikinya. Kalau kita itu kemudian memiliki, itu hanya milik semu saja, milik sementara saja, bukan untuk selamanya. Karena apa saja di bumi ini milik Allah, maka Allah mempunyai hak untuk mengatur secara penuh tata cara penggunaannya. Nah, ini saudara yang harus saya perhatikan. Semua yang ada di bumi ini diberikan oleh Allah kepada manusia untuk digunakan, untuk dikelola, untuk dimanage, untuk dimanfaatkan. Tapi ingat, ya, untuk mengelola, untuk memanage, untuk merekayasa, untuk memanfaatkan apa saja yang ada di bumi ini, termasuk diri kita sendiri, itu ada aturannya. Nah, aturan itulah yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Rob kita, sebagai pengatur dan pengendali kehidupan alam semesta ini. Maka kalau tidak menggunakan aturannya Allah, pasti terjadi kekacauan. Salah satu aturan dalam penggunaan harta adalah diperintahkannya kepada manusia untuk memberikan sebagian harta itu kepada yang membutuhkannya, berupa infak, zakat, sodako, fidyah, kurban, akikoh, wakaf, dan lain-lain. Yang pada masa sekarang, kegiatan-kegiatan seperti itu dinamakan dengan istilah filantropi, bentuk kedermawanan seseorang dalam memanfaatkan harta. Jadi jenis-jenis filantropi atau kedermawanan dalam konsep ajaran Islam itu ada berbagai macam jenis. Ya, zakat, ada infak, ada sodako, ada kurban, ada akikoh, ya, kemudian ada wakaf, ada hadiah, ada hibah. Nah, itu macam. Semuanya ada aturan mainnya. Semuanya diatur oleh Allah dalam aturan-aturan yang telah dibuat melalui Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aturan itu harus digunakan. Nah, saudara, mari kita masuk ke bab zakat. Apa sih zakat? Kita lihat pengertian zakat. Secara bahasa, zakat mempunyai makna al-barokah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang zakat. Yang pertama yaitu pengertian
zakat. Secara bahasa, istilah atau term zakat itu mempunyai makna al-barokah atau juga an-nama atau juga at-tohuro. Yang pertama, zakat bermakna al-barokah, artinya harta yang dizakatkan itu akan membawa barokah, membawa berkah ya, terutama bagi orang yang berzakat. Jadi harta yang kita miliki itu kalau kita keluarkan zakatnya itu rasanya harta itu penuh dengan berkah, penuh dengan rasa kenyamanan gitu. Jadi seperti ada nilai tersendiri bagi harta yang sudah kita keluarkan zakatnya itu. Sehingga ketika kita menikmati harta itu rasanya enak, rasanya nyaman, rasanya tidak terbebani gitu. Karena kita sudah mengeluarkan zakatnya. Sehingga tadi itu membawa ketentraman. Jadi harta yang kita miliki jadi membawa ketentraman, bukan menyebabkan kita menjadi orang yang cemas dan was-was karena harta yang kita miliki. Kemudian yang kedua, zakat itu bermakna an-nama. Artinya harta yang dizakatkan itu mempunyai potensi untuk berkembang. Harta yang sudah kita keluarkan zakatnya itu bisa berkembang, artinya bisa semakin bertambah. Nah, tadi termasuk berkah tadi itu. Jarang cerita orang berzakat kemudian jadi jatuh miskin, itu enggak. Malah justru sebaliknya. Banyak orang yang berzakat, nah kemudian harta yang dimilikinya semakin berlimpah. Allah semakin memberi tambahan kepada harta yang dimilikinya. Setiap kali dia keluarkan infaknya, sodakonya, zakatnya, semakin bertambah juga. Jadi nggak malah berkurang, artinya punya potensi berkembang. Yang kedua, harta yang dikeluarkan tadi, yang zakatnya tadi itu, mempunyai potensi untuk dikembangkan, dijadikan sebagai modal usaha, atau punya potensi untuk bisa membantu orang miskin sehingga bisa berkembang hidupnya. Nah, bisa digunakan sebagai biaya kehidupan yang kemarin kekurangan menjadi berkecukupan. Jadi ada potensi untuk berkembang. Nah, cuma potensi berkembangnya harta zakat ini pada masa dahulu kan tidak begitu diperhatikan. Nah, pada masa-masa sekarang ketika lembaga zakat itu sudah banyak berkembang, nah itu mulai dipikirkan ya, agar harta zakat itu yang punya potensi berkembang tadi itu betul-betul bisa dikembangkan untuk modal usaha bagi orang miskin, dikembangkan untuk membantu biaya hidup orang-orang yang kekurangan. Nah, inilah zakat berarti an-nama. Nah, kemudian yang ketiga, zakat bermakna at-tohuro. Artinya harta yang telah dizakati, yang telah dikeluarkan zakatnya tadi, itu menjadi harta yang suci, harta yang bersih. Kita tidak tahu harta yang kita miliki, yang ada pada diri kita itu, apakah harta itu adalah harta hasil dari usaha kita yang benar-benar halal, yang benar-benar bersih, ataukah secara tidak sadar kita tidak tahu masuk juga di dalam harta yang kita miliki itu harta-harta yang didapatkan dengan cara kurang benar. Nah, kan kita tidak tahu, karena tidak tahu itulah maka kemudian kita membersihkannya. Nah, bagaimana cara membersihkan harta kita yang kita tidak tahu cara mendapatkannya tadi itu halal atau tidak? Nah, salah satunya adalah dengan cara dikeluarkan infaknya, sodakohnya, atau zakatnya. Sehingga harta kita kemudian menjadi bersih dan suci. Meskipun demikian, saudara, tidak berarti kemudian harta yang secara sengaja didapatkan melalui cara yang tidak benar itu kemudian dikeluarkan zakatnya menjadi harta yang bersih. Misalkan orang mencuri, setelah dia mencuri diambil sebagian hartanya kemudian digunakan untuk membangun masjid,
digunakan untuk bantu orang miskin, sehingga kemudian sisa hartanya menjadi bersih. Tidak demikian, karena harta itu jelas harta yang kotor, harta yang diketahui harta itu tidak bersih. Begitu juga dengan misalkan orang korupsi itu. Nah, orang korupsi kemudian hasil korupsinya itu diambil ya 10% atau 20%, kemudian dizakatkan, ya, diinfakkan, disodakokan, digunakan untuk membangun masjid misalkan. Nah, sehingga kemudian harta sisanya itu menjadi bersih. Tidak bisa. Nah, ini kan sering terjadi ya, apa itu ya, teologi korupsi ya, ada yang mengatakan gitu, teologi korupsi, karena di dalam Al-Quran itu kan disebutkan orang yang berbuat kebaikan itu dilipat gandakan sampai berapa, 700 kali. Tapi kalau orang itu berbuat kemaksiatan, ya nilai kemaksiatan itu hanya satu sebanding dengan kemaksiatan. Nah, kalau misalkan orang kemudian menggunakan teologi ini, pandangan ini, ya kemudian dia berpikir korupsi ya 1 miliar. Setelah dia korupsi 1 miliar, ya kemudian 200 juta dia sumbangkan untuk bangun masjid, ya, bernilai 700 kali tadi, 700 kali 200 juta sudah berapa itu? Nah, secara matematis ya kata orang yang demikian itu kan berarti tertutupi itu korupsinya tadi oleh kebaikan dari sodako infaknya sebanyak 200 juta. Nah, ini kan kalau teologi ini, paham ini kemudian digunakan, ya kan bahaya itu. Akhirnya orang-orang korupsi itu merasa terbebaskan dengan membantu bangun masjid, membantu orang-orang miskin dengan hasil korupsinya itu. Nah, maka dalam satu riwayat ya Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan menerima zakat, sodako, infak dari harta yang tidak bersih, dari harta mencuri, dari harta korupsi. Allah tidak akan menerima. Kalau tidak menerima, ya pembersihan harta tadi itu menjadi tidak terjadi, ya tidak berhasil, sehingga harta korupsi tetap kotor, harta korupsi tetap tidak bisa untuk digunakan membersihkan harta dengan zakat. Jadi jangan kemudian punya pandangan seperti tadi itu. Nah, kemudian zakat secara istilah, tadi secara bahasa, zakat secara istilah itu adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah, jadi hukumnya wajib, ya, difardukan, diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan, untuk dibelanjakan, ya, untuk diberikan pada waktu tertentu terhadap golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan-aturan syariah. Jadi zakat itu ada aturan mainnya, dan aturan mainnya itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga aturan itu harus diperhatikan. Ya, jadi tidak asal membayar, tidak asal memberikan, ya, karena zakat ada aturan mainnya. Beda dengan infak, beda dengan sodako. Yang aturan mainnya agak longgar, tapi kalau zakat aturan mainnya memang agak rigid, agak rinci. Ya, oleh karena itu zakat memang tidak dibebankan kepada setiap manusia, tidak dibebankan kepada setiap orang Islam. Ya. Hanya yang memenuhi aturan-aturan main saja itu yang terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, oleh karena itu aturan-aturan itulah yang harus kita pahami sebelum kita berzakat. Selanjutnya mari kita lihat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan zakat, agar ketika kita ya mengeluarkan zakat tidak kemudian salah, tidak kemudian keliru karena kita tidak memahami ketentuan-ketentuan dari zakat. Nah, sebelum seseorang itu mengeluarkan zakat hartanya, dia perlu memahami tentang syarat-syarat wajib zakat. Jadi ketentuan-ketentuan sehingga seseorang itu wajib membayar zakat. Ya. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ya dia tidak wajib membayar zakat. Nah, apa syarat-syarat itu? Kita lihat yang pertama, dia harus orang muslim. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu harus orang muslim. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu dibebankan, diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Sehingga kalau bukan muslim, ya dia tidak terkena kewajiban bayar zakat. Jadi orang non muslim kemudian
dipaksa harus membayar zakat. Enggak boleh, enggak ada. Ya. Jadi kewajiban untuk membayar zakat itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam, ya, orang yang beriman, ya bukan semua manusia. Kemudian syarat wajib yang kedua, orang itu harus merdeka. Ya bukan budak. Mengapa? Karena budak itu tidak mempunyai hak milik harta. Bahkan budak itu adalah milik orang lain, milik majikannya. Ya. Sehingga budak itu tidak mempunyai apa-apa. Ya. Cuma pada masa sekarang itu kan budak itu sudah tidak ada itu ya. Ya sehingga sebenarnya syarat merdeka ini memang ya sudah tidak ada, karena sekarang budak itu sudah terhapus, ya sudah tidak ada. Ya. Pembantu itu berbeda dengan budak, sehingga pembantu itu pun sebenarnya orang merdeka. Ya. Karena dia mempunyai hak untuk memiliki harta. Ya, sehingga kalau ada pembantu yang punya harta sesuai dengan ketentuan, ya dia tetap wajib membayar zakat. Tidak kemudian dia pembantu, enggak, tetap dia harus membayar zakat. Jadi merdeka di sini artinya bukan budak. Merdeka di sini artinya dia memang punya harta yang boleh dia miliki, dan itu hak dia untuk memiliki harta itu. Nah, kemudian syarat wajib yang ketiga, nah ini, harta itu harus mencapai nisab. Nisab itu batas minimal jumlah harta yang menjadi miliknya. Ya, jadi harta itu telah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisab harta itu sebesar 95 gram atau seharga, ya, sebanding dengan harga 85 gram emas. Itu batas minimal harta yang harus dizakati. Sekarang 1 gram emas berapa gitu aja, kemudian kalikan 85. Kalau Anda memiliki harta sebanyak itu, nah itu Anda sudah harus mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau masih di bawah itu, ya Anda tidak terkena kewajiban untuk membayar zakatnya. Misalkan kalau sekarang itu anggap saja harga emas 1 gram itu 500.000. Nah, kalau kemudian nisab itu adalah 85 gram, ya berarti berapa? 42.500.000. Kalau punya harta sebanyak itu, nah maka ya siap-siap untuk membayar zakatnya. Nah, kemudian yang keempat, harta itu sampai haul. Nah, ini jadi batas nisab tadi itu ketika sudah memiliki harta sebanyak 42.500.000, itu tidak serta-merta kemudian harus membayar zakat, wajib membayar zakat kalau harta itu dimiliki belum selama 1 tahun. Ya, kalau baru saja memiliki 1 bulan, dia tidak terkena zakat dari hartanya itu, baru memiliki 1 bulan. Sebab haulnya harta itu selama satu tahun. Baru dia terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, kalau sebelum 1 tahun habis gimana? Ya sudah, habis. Artinya kalau kita selama 1 tahun itu memiliki harta yang sudah mencapai nisab tadi, nah kita terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tidak boleh apa itu nakal, ya, tidak boleh apa itu istilahnya licik. Punya harta 50 juta misalnya. Nah, kurang 1 minggu harus keluar zakatnya, dibelanjakan. Ya secara syar'i ya boleh-boleh saja dia gunakan untuk kepentingan itu, ya sudah. Dia jadi tidak terkena zakat. Tapi kalau niatannya memang untuk menghindari zakat, hati-hati. Orang kalau menghindari zakat maka nanti bisa dihukum oleh Allah kan itu. Nah, akhirnya nanti hartanya menjadi habis malah itu. Nggak kembali lagi kan. Nah, justru kita keluarkan zakatnya biar harta itu bisa semakin berkembang kan gitu. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan zakat ataupun infak sedekah dari harta. Nah, ini yang harus diperhatikan, harta itu sampai nisab dan sampai haulnya.
Sekali lagi, kewajiban itu terbebani ketika syarat ini terpenuhi. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, tidak terbebani kewajiban. Tapi kalau Anda mau berinfak, ya silakan. Tapi namanya bukan zakat, karena zakat ada ketentuannya secara khusus. Nah, kadang orang kan gitu tuh, pokoknya aku mau zakat. Tapi ketika ditanya, loh, harta yang Anda miliki berapa? Apa sudah 1 tahun belum? Nggak tahu, pokoknya yang penting aku zakat. Oh, tidak bisa. Itu namanya infak. Kalau infak tidak dibatasi oleh nisab, tidak dibatasi oleh haul. Nah, ini yang terkadang kita nggak memahami. Gitu. Nah, itulah syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, harta itu adalah miliknya sepenuhnya secara sempurna. Artinya bukan join, bukan milik bersama dengan orang lain, ya, bukan patungan. Ya, harta itu memang harta miliknya sendiri. Tidak ada campuran dari harta orang lain. Nah, karena harta itu miliknya sepenuhnya, makanya dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya itu. Ya kan kadang ada kan orang yang memiliki harta join, ya. Apalagi kalau sebuah perusahaan, sebuah usaha. Nah, itu kan kemudian join. Bagaimana? Ya dibagi dulu. Memang harta itu akhirnya menjadi bagian miliknya. Itu yang keluarkan zakatnya. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam ketentuan-ketentuan zakat. Sedangkan tentang besaran berapa yang harus dikeluarkan zakatnya tergantung pada macam atau jenis dari harta yang dikeluarkan, sehingga nanti besarannya pun antar barang atau harta yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Nah, ini adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi apabila seseorang akan mengeluarkan zakat hartanya.